Bapak akan mempersembahkan cerita rakyat berjudul Keomas. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilita Fadilina sebagai narator. Saya Suci Nurul Asli nomor 32 sebagai Keomas. Saya Lantik Anggraini nomor absen 16 sebagai Dewi Galuh. Saya Juwana Mula nomor absen 24 sebagai Rani. Saya Regina Widitami nomor 30 sebagai Raja dan Kakek. Saya nama Veronica nomor 23 sebagai Nenek Munir. Saya Dwi Mardia Astuti nomor 11 sebagai Nenek Baik. Selamat menyaksikan. Kisahkan di sebuah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kartaparta memiliki dua anak cantik yang bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Suatu hari di kerajaan sedang duduklah Dewi Galuh dan Candrakirana. Suatu hari Raden Inu pun bertemu dengan Candrakirana dan Dewi Galuh untuk bertemu dengan raja. Selamat pagi Raja Pertama. Oh Raden Inu, calon anakku, kemarilah, mari masuk. Oh itu ternyata calon istrimu, Candrakirana sedang bersama bapaknya. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Aku mau saja. Kenapa sih? Kenapa Candrakirana selalu mendapatkan keberuntungan? Akan kesulitan atau Candrakirana? Dengan rasa kesalnya Dewi Galuh karena mendengar Candrakirana sudah memiliki tunangan, ia pun berencana untuk menyingkirkan Candrakirana bersama dengan nenek Jihir. Hai nenek tua, apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Kalau kau bisa mengabulkan permintaanku, akan kuberikan uang sebanyak yang kau mau. Permintaan Dewi Galuh pun disetujui oleh sang nenek sihir dengan diberikan sebanyak beberapa keping emas. Hai Candrakirana. Halo kakak, lihatlah rumah yang dulu kita tanam ini. Siapa nenek itu kak? Kutuk kau seekor keomas. Ternyata tubuh Candrakirana berubah menjadi keong. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan ketulanganmu. Sebelum itu akan disingkirkan kau. Akan diberitahu kepadanya kalau kau menghilang. Kenapa kakak begitu jahat kepadaku? Apakah aku pernah melukainya? Keong pun terbawa oleh arus dan entah tahu kemana bawa itu pergi. Kemana harusnya aku membawa aku pergi? Apa ini? Wah, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Ternyata keong emas tertangkap oleh jari seorang nenek tua yang sedang mencari ikan untuk ia makan. Lalu nenek tua pun membawa keong emas ke rumah untuk menjadi peliharaannya. Lalu ia pun menaruh keong itu di dalam sebuah wadah. Keesokan harinya, nenek pun pergi ke ladang untuk menanam padi. Sembari nenek menanam padi di padang, keong emas berubah menjadi putri kembali, dan ia pun menyiapkan masakan untuk sang nenek. Tak terasa sebenarnya harus menyiapkan makanan untuk manusia. Karena nenek merasa sudah telat, nenek pun pulang ke rumah untuk memakan makanan yang ia masak.
terjadi. Lalu ia pun pergi kembali untuk mencari ikan ke sungai. Tetapi saat siang hari, karena ia ingin tahu siapa yang memasak itu, ia pun pulang dengan mengendap-endap. Siapakah engkau wahai gadis cantik? Nenek pun terkejut karena melihat Canda Kirana yang sangat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Lalu Canda Kirana pun menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Entah sampai kapan kesukaan ini akan berakhir, Nek. Bersabarlah, Nak Kirana. Berdoa terus. Suatu saat doamu pasti akan terkabul. Setelah Canda Kirana menceritakan tentang apa yang terjadi, lalu kita kembali ke kerajaan. Suasana kerajaan, karena Raden Inu ingin mencari tunangannya, ia pun mencari cara untuk menemukan Canda Kirana. Karena ia ingin berinisiatif mencari Canda Kirana, ia pun meminta izin kepada raja. Raja, aku mencari Canda Kirana hingga Raja setuju dengan apa yang diminta Raden Inu. Lalu dengan yakin Raden Inu pun pergi untuk mencari Canda Kirana. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan gagak yang dapat bicara. bilang aku. Hah? Gagak itu bisa berbicara? Mungkin ia bisa bertemu Canda Kirana. Raden Inu pun mengikuti gagak yang berbicara itu. Tetapi saat di tengah perjalanan ia mencari dan mengikuti gagak hitam itu, ia pun bertemu dengan kakek tua yang sangat lesu di bawah pohon, terlihat sangat lemas dan pucat. Nek, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Aku sudah tidak makan dan minum lagi. Nek, kamu sudah jadi kaku. Aku boleh kau. Kakek pun memakan bekal sedikit dari Raden Inu. Di tengah-tengah sedang makan, kakek itu pun ternyata bukan orang biasa. Dia telah melihat gagak itu di atas pohon, lalu ia mengelaknya. Ternyata dia adalah nenek sihir yang jahat. Gagak pun terjatuh dan menjadi nenek itu, anak nenek tua, nenek sihir, dan menghilang. Raden Inu pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Canda Kirana. Karena ia ingat kakek tua tadi memberitahu bahwa Canda Kirana berada di desa Gandapan, ia pun datang ke desa tersebut untuk mencari Canda Kirana. Dan ia sebuah bukit rumah. Canda Kirana, Karena semuanya terkejut melihat Canda Kirana ada di dalamnya, nenek pun melihat Raden Inu. Karena sudah menemukan Canda Kirana, semua kutukan Canda Kirana hilang dan kembali dengan normal. Karena sudah menemukan Canda Kirana, Raden Inu pun membawa kembali Canda Kirana dan memboyong nenek tua yang baik itu sudah mengurus Canda Kirana. Mereka pun hidup bahagia di istana dan menjadi keluarga yang lengkap. Sekian dari kelompok 4, 10 pendengar 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.